Baik, nggih, saya mulai untuk pertemuan keempat ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar perkuliahan kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang mengenal fakta dan pengetahuan. Jadi, dalam mata kuliah Creative and Critical Thinking ini, kita juga dituntut untuk eh, tahu akan fakta dan menambah pengetahuan itu bagaimana. Kayak gitu. Oke, langsung saja untuk. Nah, sebelum kita membahas tentang fakta dan pengetahuan, kita harus tahu bagaimana konsep didirikan akan menjadikan fakta-fakta berpikir kritis dan kreatif ini. Nah, konsep secara panca indera manusia itu meliputi penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, perasa, di mana digunakan untuk memanai dunia sekitarnya. Jadi untuk apa namanya? Untuk kita melaksanakan aktivitas kita. Nah, hasil dari penangkapan dari panca indera ini nantinya akan menjadikan sebuah fenomena. Fenomena itu kita ketahui adalah suatu insiden atau peristiwa atau kumpulan perilaku yang terjadi dalam konteks tertentu. Itu menurut Morse tahun 2017. Di dalam suatu fenomena itu yang dialami manusia di dalamnya akan terkandung beberapa konsep. Nah, jadi turunannya dari panca indera, fenomena, barulah ke konsep. Inilah yang akan kita ketahui dulu, kita ulik. Nah, konsep ini adalah ide umum atau hal-hal yang kita gunakan untuk membantu mengatur dan memahami dunia. Itu menurut penelitian Chris ya tahun 2021. Jadi konsep ini apa namanya digunakan untuk mengatur dan memahami. Kalau kita sebagai mahasiswa berarti mengatur kita dan memahami kita sebagai mahasiswa untuk mencapai gelar sarjana kita. Jadi kayak gitu. Konsep terjadi karena ada rumusan mental dari diri individu yang kompleks tentang objek, properti, atau kejadian-kejadian dari persepsi, pengalaman, dan fenomena. Jadi adanya konsep ini berdasarkan rumusan mental dari individu. Jadi itu nanti terjadi karena adanya konsep-konsep atau fenomena kejadian-kejadian yang pada diri kita yang kita alami. Terus rumusan mental ini mengandung arti bahwa secara universal individu meyakini suatu keadaan atau bentuk dengan berbagai halnya secara kejiwaan diterima dirinya. Jadi rumusan mental ini pada diri individu itu suatu keyakinan keadaannya untuk memenuhi kebutuhannya gitu. Nah, selanjutnya masih membahas tentang konsep. Konsep ini memberikan makna kepada sebuah keadaan atau sebuah wujud untuk kemampuan individu untuk mengkategorikan suatu, menginterpretasikan, dan mengatur peristiwa. Dengan konsep, kita nanti akan membangun batasan-batasan dari teori yang ada, atau dapat disampaikan gagasan-gagasan yang ada dalam teori. Jadi, konsep inilah membangun batasan-batasan dari teori yang ada. Atau kita dapat apa namanya? Mendirikan sebuah gagasan-gagasan kita sendiri. Nantinya akan dikategorikan oleh individu ini atau dieksplor oleh individu atau kalian itu nanti ke dalam sebuah konsep. Di mana dalam konsep itu memiliki dua.
garis besarnya. Abstrak konsep dan konkret konsep. Nah, kita bahas dulu nih abstrak konsep. Abstrak konsep itu adalah konsep yang berisi ide-ide yang tidak nyata tentang suatu atau bersifat tidak nyata. Namanya saja abstrak. Jadi dia konsep sebuah ide. Contoh di sini itu tentang mungkin kecantikan, pemberdayaan, keinginan, motivasi, mengasihi, peduli, dan lain-lain. Abstrak konsep dapat disamakan artinya dengan konstruksi. Dia mengandung mana bahwa konsep ini tidak terwujud. Jadi, abstrak inilah sebuah mungkin bayangan ide-ide yang nantinya akan dikonkretkan. Nah, ini contoh dalam sosial ekonomi, status keinginan, intelektual, dan lainnya itu tidak dapat diukur dengan panca indera, namun dapat diambil sebuah kaitannya penilaian perilaku. Nah, mungkin kalau sosial ekonomi kita bisa mengetahui tentang perilaku theory of land behavior. Ini nantilah yang kita bisa kita bisa mencapai intelektual kita dengan membangun sebuah konsep atau secara gamblangnya abstrak konsep. Terus selanjutnya tentang konkret konsep. Konkret konsep adalah konsep yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau tadi kan abstrak, dia lebih ke abstrak, absurd kan. Maksudnya, belum secara terlihat. Sera- Terus kalau konkret, dia nyata, konsepnya nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Terus contohnya tentang konsep tentang meja, itu udah kita tahu kan. Konsep konkret dalam jadi semakin konkret atau spesifik penjelasan atau kata itu nanti akan membutuhkan waktu, tempat, tujuan penggunaan dan lain sebagainya. Sebagai contoh, ini mengukur suhu atau temperatur. Itu kan konkret kan, nyata atau konsep kita dalam wujud benda. Namun, agar benda tersebut dapat digunakan lebih konkret, spesifik, maka manusia perlu lebih lagi penjelasan konsep dari khusus ke spesifik. Terus semakin konkret konsep yang diamati dalam sebuah fenomena, maka semakin sama atau akan samalah konsep yang akan dilabelkan dari masing-masing yang akan diamati. Jadi kayak gitu. Jadi eh, perlu kita ketahui bahwa konkret itu nyata, sedangkan abstrak itu contohnya tadi lebih keinginan mengasihi atau peduli itu. Dari sini, adakah pertanyaan terlebih dahulu? Mungkin ada feedback yang diberikan pada saya? Belum ada? Oke, kita lanjut. Nah, kita udah ketahui bahwa fakta itu turunan dari konsep. Jadi tadi ada fenomena, mohon maaf, ada panca indera, ada fenomena, ada konsep, konsep turunannya ke konkret, konsep konkret, barulah kita ini ke fakta. Fakta ini adalah hal-hal yang pada prinsipnya dapat kita ketahui di mana bisa digambarkan sebagai objek dari kata kerja mengetahui atau wujud dari upaya mencari pengetahuan. Jadi, fakta ini adalah ya hal yang kita ketahui atau pencarian yang kita ketahui dari hal tersebut itu di dibuktikan dengan pengetahuan, pencarian, kayak gitu. Untuk lebih jelasnya, fakta ini suatu yang berbentuk konkret dan nyata. Tadi sudah saya jelaskan, konsep konkret itu, fakta itu turunan dari konsep konkret. Makanya kenapa bentuk dari fakta itu lebih ke nyata atau konkret.
di mana biasanya tidak berubah, dapat direplikasikan dari satu waktu ke waktu lain, terus dari satu tempat ke tempat lain, dan dari satu orang ke orang lain. Kita ketahui juga, fakta ini senada bila disatukan dengan dan memiliki kesatuan makna, maka akan menjadi suatu konsep model atau model. Konsep model dengan model beda nih ya. Konseptual model itu yaitu hanya berupa konseptual. Kalau model itu dia udah lebih ke diteliti, udah ada hasilnya. Konseptual model ini lebih cenderung bersifat abstrak, sedangkan model cenderung bersifat nyata atau berupa fakta, gitu. Secara gamblangnya kalau kita ketahui, mungkin kalau selaras kita sebagai mahasiswa, nggih, kalau kalian sudah ke tahap proposal skripsi, itu kalau hanya mengumpulkan sebuah konsep, sebuah model saja belum adanya data itu, atau sampai ke proposal skripsi lah kalau dibuat artikel, itu baru namanya konseptual model. Tetapi jika udah merambah ke skripsi atau kita udah menemukan data-datanya dan hasilnya, itulah yang dinamakan model penelitian itu udah fix model, kayak gitu. Secara Eee, kita sambungkan ke mata kuliah kita, seperti itu. Mungkin di sini saya dibantu bacakan. Di sini kan ada arti fakta. Arti fakta itu kita ketahui ada 6. Dari hukum, matematika, keperawatan, fisika, filsafat, barulah nanti kita turunkan ke bisnis. Nah, untuk ke-6 ini kita uraikan satu-satu. Tapi saya dibantu dibacakan oleh siapa ini? Mungkin Hima. Oke, dibantu bacakan nggih. Ini menurut penelitian Allen, ini menurut penelitian Allen tahun 2022. Tulisannya gitu. Terus barulah, gak apa-apa, sambil latihan. Ini termasuknya kalau presentasi. Iya. Kejadian yang dinyatakan, ini menurut Hiller tahun 2021. Cara bacanya gitu. Jadi, kita juga perlu tahu cara bacanya menurut penelitian-penelitian orang lain, karena kan kedepannya kita juga akan sidang nih, ujian proposal, ujian skripsi. Nah, cara bacanya gitu. Jadi, saya ulangi lagi, fakta dalam ilmu pengetahuan hukum yang berlangsung dalam pengadilan itu memiliki beberapa makna. Makna fakta dalam ilmu pengetahuan hukum berkaitan dengan mencari penyebab suatu tindakan, kejahatan, dan gugatan. Kalau di hukum, ini menurut penelitian eh, Allen tahun 2000, Allen, ini kan ada spasi Pardo section. Ya asli Allen et al. Tahun 2022. Terus kejadian yang dinyatakan ini menurut Hiller dan Dingwil tahun 2021. Itu. Jadi, saya jelaskan dulu mengenai ilmu pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum ini kalau hukum kan sifatnya lebih ke dia nyata ya, karena berdasarkan data-data kan. Jadi memang kalau hukum ini berkaitan dengan penyebab suatu tindakan, kejahatan, dan gugatan. Jadi memang harus berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Gitu. Terus selanjutnya dibacakan lagi Hima.
Oke, mungkin kalau ini kita itu juga apa namanya? Kita bahas secara singkat saja. Jadi memang walaupun kita orang bisnis, walaupun kita orang manajemen, walaupun kita orang kewirausahaan, kita kan juga perlu fakta dalam ilmu pengetahuan matematika karena kedepannya kita juga perlu menggunakan laporan keuangan kan. Nah, jadi suatu rangkaian logika yang mengarah kepada suatu kesimpulan yang dapat diterima. Hubungannya kenapa? Hubungannya apa dengan bisnis? Ya, kita perlu angka-angka ini dia harus berdasarkan fakta lapangan. Nggak bisa kita menulis berdasarkan ya udah asumsi kita. Ya bisa, makanya lah kita perlu fakta ilmu pengetahuan matematika. Terus lanjut lagi, Mawan. Fakta dalam ilmu pengetahuan keperawatan. Ini bisa di skip dulu, dibacakan saja. Oke, lanjut. Oke, dilanjut. Nah, ini filsafat. Oke. Nah, terima kasih Himawan udah dibantu untuk dibacakan. Terus pandangan fakta dalam ilmu bisnis. Pandangan fakta dalam ilmu bisnis ini adalah mampu mencapai kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat. Ini lebih ke hasil dari bentuk fakta dalam bisnis. Jadi, orang yang mampu menerapkan ilmu-ilmu bisnis, dia nanti akan mampu mencapai kesejahteraan pemilik eh, faktor untuk dirinya maupun masyarakat. Terus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, terus sehingga dia nanti memiliki eksistensi, yaitu nama dalam jangka panjang untuk perusahaannya. Terus setelah itu dia akan meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Inilah inilah pandangan apabila seorang pebisnis dia akan memiliki fakta-fakta dalam dunianya. Fakta di sini maksudnya apa? Jadi dia mampu mengelola pola pikirnya untuk kritis ini berdasarkan asumsi fakta-fakta yang ada di lapangan.
tidak hanya berasumsi pada dirinya, tidak hanya berasumsi pada keinginannya, tapi dia melihat kondisi lapangan. Terus, fakta lainnya apa? Dia harus mampu menciptakan sebuah bisnis yang dibutuhkan. Terus apalagi? Selain itu, selain dia mampu, dia juga harus menguasai manajemen dari suatu bisnis, ilmu bisnis ini. Apabila dia mampu memberikan atau mempelajari ini dengan kreativitasnya, dia nanti akan mencapai tujuan-tujuan dari pandangan fakta dalam ilmu bisnis ini. Inilah nantinya poin utama untuk meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Atau yang lebih mungkin untuk dirinya sendiri sebagai pelaku bisnis, dia nanti mendapatkan eksistensi di masyarakat karena kreativitasnya menciptakan sebuah inovasi bisnis gitu. Terus eh, sudah tentang fakta, setelah itu pengetahuan. Tolong dibantu baca siapa ya yang sukarela. Tolong dibantu bacakan. Ditunjuk atas sukarela ini. Oke, ditunjuk ya. Muhammad Rizal Fahrul Saputra. Minta tolong Mas dibacakan. Muhammad Rizal. Peter. Tolong dibacakan Mas. Oke. Suaranya kok agak dengung ya? Bisa didekatkan nggak? Kalau pakai ini. Oke. Oke, lanjut. Oke. Terima kasih ya. Jadi ada beberapa definisi pengetahuan berdasarkan penalaran umum. Kita ketahui bahwa pengetahuan ini mendapatkan sesuatu secara khusus sebagai bentuk dari adanya keahlian. Adanya pengetahuan yang kita peroleh, nanti kita memperoleh keahlian. Biasanya kan gitu, nggih. Kalau kita banyak pengetahuan, biasanya kita banyak keahlian. Gitu. Terus yang kedua, pengetahuan berarti mengenal dengan seseorang. Ya, contohnya tadi, eh, saya tahu nama kalian. Kalian tahu nama saya. Itu termasuknya udah pengetahuan. Jadi, adanya pengetahuan, kita saling mengenal. Terus, pengetahuan. Pengetahuan adalah mengenal suatu sebagai kebenaran atau fakta. Tidak dipungkiri bahwa fakta itu termasuk pengetahuan juga. Kebalikannya, itu saling apa ya? Saling terikat gitu. Terus yang keempat, pengetahuan lebih tepat diartikan sebagai mendapatkan pengertian dari informasi yang benar. Jadi, tadi balik lagi ke fakta. Orang yang kritis, pastinya orang yang memiliki fakta-fakta kebenaran dengan baik atau dengan banyak lah ya, agar mampu disampaikan solusi atau berupa kreativitasnya. Terus orang yang memiliki fakta ini tentunya memiliki
pengetahuan-pengetahuan untuk mendapatkan informasi yang benar. Makanya ini saling terikat. Orang yang memiliki pengetahuan itu tentunya akan menyampaikan apa namanya? Akan menyampaikan solusinya itu lebih lebih efisien dan tepat sasaran. Dalam pengambilan keputusannya pun dia tidak hanya berasumsi pada dirinya tapi lebih ke informasi-informasi yang didapatkannya secara benar itu. Tuh. Terus berikutnya, oke. Berikutnya memperoleh dan meningkatkan pengetahuan. Bagaimana sih caranya memperoleh dan meningkatkan pengetahuan? Mungkin saya dibantu bacakan. Rian Pradana. Rian Pradana ada. Rian Pradana ada. Kalau nggak ada, ganti Maulana Akbar. Maulana Akbar ada. Francisca. Oh, oh ada di. Oke, oke. Mulai pengalaman. Pengalaman merupakan sumber utama dari suatu pengetahuan. Jadi, orang yang memiliki pengalaman banyak itu tentunya dia akan memiliki pengetahuan-pengetahuan yang lebih banyak karena ada hal-hal yang terjadi pada dirinya. Hal ini dilakukan manusia dengan menggunakan panca inderanya tentunya yang dimilikinya yang dimilikinya dalam memaknai fenomena. Fakta mengenai objek yang didapat dengan menggunakan pengalaman melalui panca inderanya bisa mengalami perubahan karena tergantung dari pendapatan atau keyakinan diri dalam menyimpulkan fakta itu. Terus yang kedua, melalui alasan yang rasional. Jadi, orang yang memiliki pengetahuan atau dia mau meningkatkan pengetahuan, dia itu harus rasional terlebih dahulu. Mahasiswa itu juga dituntut untuk rasional. Kenapa? Agar dia itu mampu menyampaikan ide-idenya bukan kreatif lagi, tapi lebih ke masuk akal gitu. Proses mencari alasan yang rasional inilah merupakan suatu proses berpikir logis untuk mendapatkan suatu kesimpulan atau bentuk keputusan. Alasan-alasan menjadi suatu sumber keting yang mempertimbangkan karena dengan demikian dapat menyimpulkan suatu yang deduktif. Pembenaran dapat dicapai melalui penyelidikan, mencari sumber-sumber dengan alasannya logis, menyelidiki penyebab, dampak, dan asumsi dari fakta tersebut. Makanya, orang yang rasional itu nanti dia akan lebih logis, dia akan lebih menyelidiki apa yang akan dilakukannya. Gitu. Terus berikutnya, silakan Peter dibacakan lagi nggak Pak? Dibacakan lagi boleh? Dibantu dibacakan? Iya, melalui analisa. Iya, betul. Dimulai dari melalui analisa selanjutnya.
Oke, oke, terima kasih. Jadi, melalui analisa, ini nanti akan merinci suatu informasi kepada unsur-unsur yang lebih kecil. Kita menganalisis. Kita udah tadi nih, udah apa? Yang tadi udah memiliki pengalaman, rasionalnya tinggi, terus dari pengalaman dan rasional kita yang baik ini, kita mampu menganalisa, analisa dari sebuah informasi agar dikerucutkan atau dispesifikkan. Nah, kemampuan analisa ini akan membuat seorang itu lebih eh, menyelidiki lebih dalam tentang suatu produk, proses, situasi, suatu situasi khusus. Jadi, proses analisa akan membantu meningkatkan klarifikasi terkait antara variabel yang ada atau permasalahan-permasalahan yang ada. Problem kalian apa? Kalian analisa. Nah, di situ lebih mengkerucutkan sebuah problem dan mengkerucutkan solusi untuk tepat dalam suatu problem, untuk mengatasi suatu problem gitu. Terus melalui pengamatan dan eksperimen, mohon maaf. Eh, Pengamatan itu sebagai pengetahuan yang dapat melalui data empiris dengan pengamatan. Jadi, melalui data itu nanti kita mengamati atau menyelidiki atau lebih ke eksperimen, lebih ke pengalaman akan mengarah pada pengetahuan yang valid dapat dijadikan sebagai fakta atau bukti di mana ini disebut evidence based di mana upaya-upaya untuk melakukan penyelidikan kembali melalui pengamatan dan eksperimen akan menyebabkan pengetahuan lebih berkembang begitu. Terus dibacakan lagi Peter melalui intuisi. Gimana? Udah? Ketutup yang Oke, terima kasih. Terima kasih Peter. Saya jelaskan lagi sedikit, mungkin mengulang. Jadi melalui intuis, sebuah firasat yang dimiliki seseorang. Intuis, mungkin lebih ke firasat seseorang. Jadi orang yang memiliki intuisinya tinggi, dia akan mampu menyampaikan inspirasi atau keyakinan yang ada pada yang menyampaikan keyakinan adanya kebenaran yang dia milikinya, entah itu melalui wawasan spiritual atau wawasan pengetahuan lainnya. Nah, ini nanti dari pengalaman pastinya akan terintegrasi karena bagian dari pengetahuan dan aktivitas kehidupan sehari-hari. Jadi, intuis ini atau kita memperoleh pengalaman ini dari feeling kita. Feeling kita lebih ke keyakinan. Namun
tidak memungkiri itu, intuisi ini juga dari apa namanya, pengalaman atau pengetahuan sebelumnya yang telah kita baca atau yang telah kita pelajari, gitu. Terus kalau melalui kesaksian atau otoritas, itu pengetahuan itu, cara mempercayai pernyataan yang dibuat oleh orang lain, kesaksian. Jadi dia dapat pengetahuan dari orang lain. Kan bisa nih kayak saling kayak berbagi informasi. Nah, itulah disebut ke otoritasnya. Terus melalui wahyu. Kalau ini lebih ke mungkin pengetahuinya spiritual, nggih. Jadi bisa juga melalui wahyu atau ini tuh lebih ke intuis, lebih ke feeling atau firasat, mungkin seperti itu. Nah, berikutnya sebelumnya nih ada pertanyaan atau enggak sebelum kita lanjut? Sebelum kita lanjut ada pertanyaan atau dilanjut? Oke, lanjut. eh Tolong dibacakan Rian Pradana. Kita lanjut tapi dibacakan ya, minta tolong. Ya, kenapa nih? Sakit ya? Mhm. Nggih, nggih. Lanjut. Nih, pengetahuan, fakta, dan relevansi. Oke, terima kasih Rian. Jadi, cepat sembuh ya. Terus, keterkaitan fakta dan pengetahuan. Agar pengetahuan ini terarah, makanya
dibutuhkan sebuah fakta-fakta. Makanya eh, ini itu fakta pengetahuan satu kesatuan. Karena kita memiliki pengetahuan harus berdasarkan fakta. Nggak melulu pengetahuan kita berdasarkan asumsi diri kita sendiri. Jadi itulah nantinya dua kondisi itu adanya penerimaan antara fakta atau kebenaran. Jadi ada penerimaan kebenaran dari keterkaitan fakta dan pengetahuan. Terus jenis penerimaan ini diperlukan untuk pengetahuan karena penerimaan yang tepat akan akan berkaitan dengan perolehan fakta atau kebenaran sehingga menghindari kesalahan dari informasi-informasi yang diterima. Terus ini pengetahuan fakta dan relevansi dengan ilmu pengetahuan. Jadi nantinya akan menciptakan sebuah ilmu pengetahuan yang dia mengatur pengetahuan mengenai fenomena-fenomena yang didukung oleh fakta yang diakui kebenarannya melalui progres yang ada atau dalam bentuk nyatanya kita sebagai mahasiswa seperti penelitian. Tuh. Mungkin dari sini ada tidak pertanyaan terlebih dahulu? Tidak ada? Oke, saya ingin bertanya, dari tugas minggu lalu, adakah apa namanya yang sudah mengerjakan ataupun sudah mengerjakan sebagian tapi mengalami kendala atau yang tidak dipahami? Mungkin bisa disampaikan. Dikumpulkannya di Siakat, ya. Di Siakat juga sudah saya beri informasi juga di situ. Nanti kalian cek, nggih. Nah, terus ada nggak pertanyaan lain dari tugas itu? Itu ya bentuknya hampir kayak studi kasus, cuma itu berdasarkan real tempat kalian bekerja, atau misalnya kalian belum bekerja, bisnis kalian, atau misalnya keduanya itu belum kalian laksanakan, bisa perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Tetapi berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Gitu ya. Bisa dipahami? Ada yang lain ingin ditanyakan? Kalau tidak, mungkin saya akhiri pertemuan kita hari ini. eh Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk berjumpa di Zoom meeting ini, dan semoga ilmu yang kita peroleh pada pertemuan keempat ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, nanti mungkin disampaikan di kolom komentar Siakat atau bisa di YouTube. Gitu nggih. Atau kalau di grup WA juga bisa untuk disampaikan misalnya ada pertanyaan-pertanyaan terkait materi kita atau tugas yang diberikan. Gitu ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.